Ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian memandumnya malamnya. Jamaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar kita masih tentang kayak kenduri ini, masih tentang adab-adab makan. Agak panjang kayaknya bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan kemarin masail, ada beberapa masalah. Yang pertama, al-ula raf'ut ta'ami 'alal ma'idah fihi taysirun lil akli fala kirahata fih. Yang pertama yaitu mengangkat makanan di atas meja makan. Ma'idah itu bahasa Arabnya meja makan yang ada makanannya, namanya ma'idah. Jadi mengangkat makanan di atas meja makan itu salah satu tujuannya biasanya untuk memudahkan makan. Ya, memudahkan makan. Fala kirahata fih, maka tidak makruh padanya. Jadi enggak apa-apa, enggak makruh makan di atas meja. Bal huwa mubahun ma lam yantahi ilal kibri wa ta'atim. Jadi bahkan dianya itu diboleh-boleh saja, hukumnya mubah selama tidak membawaki kepada ketakaburan atau kepada menyombongkan diri. Karena ada juga orang yang makan di meja makan jadi sombong, itu yang terlarang. Namun adabnya di awal-awal kemarin, kalau kita mau mengikuti Nabi makannya selalu di atas lantai. Nah, Nabi makannya di atas lantai, pakai piring lah kalau bahasa kita sekarang, makannya di lantai, gitu. Bahkan kemarin ada yang menyatakan bahwa makan di atas meja makan itu masuk dalam kategori bid'ah. Ya, maksudnya hal baru yang belum pernah ada pada masa Nabi. Tapi tidaklah semua bid'ah itu nggak boleh. Bukan berarti itu haram kan? Jadi boleh-boleh saja. Bahkan Nabi kalau makan itu duduk dia kayak duduk tahiyat. Ya, duduk di atas dua lutut begitu. Kadang juga Nabi mendirikan kaki kanan. Mungkin bisa dipraktekkan kan? Nah, duduk di atas kaki, ya kadang begitu. Kadang ini ditegakkan juga kaki sebelah kirinya. Ini ditegakkan ya? Bukan. Jadi kadang begini, kadang ini didudukin ke sini. Ya. Ini ditegakkan ke sini. Ya, begitu Nabi makan. Susah banget. Ya. Enggak tahu karena tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan perut. Jadi dengan sedikit makan sudah kenyang. Karena perut kejepit kan? Kalau kita makan sekarang kan buka tali pinggang. Makanya perut kita gede-gede. Itu masalahnya. Ya kan? Kalau meneladani Nabi, ya begitu. Itu menunjukkan pasti bisa duduk begitu kalau perutnya kecil. Kalau kita perut gede susah. Nah, itu badannya harus cukup tinggi. Ya. Oh iya. Kalau benar. Itu caranya, ya kan? Bahkan kan sering kita dengar cerita kalau Nabi bahkan mengikat batu di pinggangnya, ya kan? Di perutnya karena kurang makan. Itu kita belum mengkajinya. Tapi kalau masalah ini sering memang dalam pembahasan dalam kitab Ihya dijelaskan kalau beliau itu ia duduk di atas punggung duduknya kan, atau kakinya dilepas ke sini kayak tadi. Jadi makan nggak terlalu dinikmati. Nggak kenyang maksudnya. Nggak kenyang. Makanya resep Nabi makan begitu sudah lapar, sebelum kenyang langsung berhenti. Arti tandanya kita sebelum kenyang masih kepengen nambah lagi, langsung berhenti. Itu untuk resep sehat kata Nabi kan. Nah, tapi masalahnya sekarang kita mau makan di atas meja makan juga boleh. Artinya tidak haram, bahkan tidak makruh, bahkan hukumnya mubahun. Boleh-boleh saja. Kan? Itu kan resep. Wah, ini ada. Wa ma yuqalu annahu bid'atun fajawabuhu annahu laisa kullu ma ubdi'a manhiyan. Wa ma yuqalu, dan ada juga orang yang mengatakan, adapun pendapat orang yang menyatakan bahwa makan di atas meja makan itu bid'ah, jawabannya yaitu tidaklah semua yang bid'ah itu terlarang. Bal al manhiyu bid'atun tudadu sunnatan sabitah wa tarfa'u amran min syara' ma'a baqa'i illati. Tetapi bid'ah yang terlarang itu bid'ah yang berbenturan dengan sunnah. Misalkan ada satu dalil ini nganjurkan sunnah, tapi kita justru melakukan sebaliknya, itu baru terlarang. Adapun masalah makan di atas meja makan nggak ada hadis satupun yang menunjukkan kepada larangan. Gitu intinya, nggak ada larangan.
Dan lagi ilatnya dalam makan di atas meja makan itu walaisa fil maidah illa raf'ut ta'am 'anil ardi li taysiril akli wa nahwi mimma la kirahata. Karena tidak ada dalam masalah meja makan itu, tidak ada kecuali cuma mengangkat makanan, meninggikan supaya mudah dimakan dan kita mudah mengambil makanan. Itu doang, ya kah? Jadi hal itu tidaklah dianggap makruh. Begitu sepintasnya. Makanan di atas meja. Bukan, ini kita makan di atas meja. Makanan di atas meja. Iya, kita makan di atas meja. Bukan duduk di meja. Bukan. Bukan duduk di atas meja. Lupa. Nah, itu masih yang kemarin lah. Yang kedua ada satu lagi. Yang kedua asaniyatu al-aklu wasyurubu muttaqian makruhun mudhirun lil ma'idah. Yang kedua yaitu makan dan minum sambil bersandar. Itu makruh hukumnya, mudhirun lil ma'idah, bisa membahayakan lambung. Apalagi makan besar maksudnya kan? Makan besar, duduk enggak rapi, itu tidak disukai. Makruh di sini maksudnya termasuk perkara yang tidak disukai dalam agama. Nyender gitu. Ya. Bukan nyendernya lurus. Kalau muttaqian itu nyendernya enggak lurus. Ya kan? Jadi kayak kursi malas gitu. Kayak kursi miring gitu. Aki wo ada temanku. Jadi kayak berapa ya? 90 derajat atau berapa? Oh, lagi kursi Aceh, enggak ada Aceh. Rata-rata kursi rek menang. Setengah santai, setengah tidur. Tapi kan jarang orang makan nasi begitu. Enggak bisa kalau makan nasi. Ini doang itu. Kemudian wa misluhul aklu mudattaji'an wa munbatihan. Sama seperti duduk tadi bersandaran begini, miring banget, sama juga makan dalam keadaan berbaring. Berbaring apa menyamping misalkan berbaring atau munbatihan. Munbatihan ini berbaring cerup bahasa Aceh ini. Punanya telungkup. Ya. Sambil telungkup santai-santai di kasur misalkan makan kan. Kayak ular. Itu enggak bagus. Ya. Lagi. Ini artinya makruh. Ya kan? Enggak baik untuk kesehatan, ditinjau di segi kesehatan. Namun kalau kita baca-baca kitab para ulama, kalau makan yang ringan-ringan ada juga yang membolehkan. Bahkan para sahabat ada yang membolehkan, ada yang mempraktekkannya, nah, makan keripik lah apa gitu. Yang apa namanya cemilan kecil-kecil, sambil tiduran kah? Boleh sedikit. Ini ceritanya makan besar. Tapi di sini secara umum memang makan, ini secara umum, kita mau Mau'izatul Mu'minin secara umum makan itu jangan sambil tiduran, sambil berbaring, telungkup atau telentang kah? Duduk. Itu beberapa masalah. Kemudian ada masalah ketiga. Sebelum masuk dalam pembahasan selanjutnya. As-salisatu as-sunnatul bada'atu bit-ta'ami qabla shalah. Yang ketiga itu sunnah memulai dengan makan sebelum sholat. Ceritanya begini, makanan untuk makan udah siap. Kemudian waktu sholat juga sudah tiba. Itu lebih bagus mulai makan dulu. Oh, biar kusuk sholat. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi, idza hadaral asya'a wal isya' fabda'u bil asya'. Jadi asya' itu makanan isya, makan malam asya'. Kalau isya' salat isya'. Idza hadaral asya', apabila telah hadirlah makanan malam. Wal isya, salat isya juga sudah mau dimulai. Fabda'u bil asya'i, maka mulailah dengan makan dulu. Jadi gini maksudnya, itu dianjurkan memulai dengan makan, ada syarat-syarat lah, berlaku syarat dan ketentuan. Misalkan makanan sudah dihidangkan, kalau kita nggak langsung makan nanti dingin jadi nggak enak lagi, nah, kan? Kemudian waktu sholat sudah panjang, kan begitu, masih panjang. Nah itu ceritanya, ya kan? Atau kita lapar banget, emang pengen ya, kalau enggak nanti sholat juga enggak tenang. Jadi ada poin-poinnya. Kalau keadaan biasa aja, kita sholat dulu juga pulang sholat biasa aja, ya sholat dulu. Nah ini dalam kondisi seperti ini. Itu waktu salat sendiri apa salat berjamaah ini? Sholat berjamaah juga. Anak ketinggalan dong kita di sini. Nah, kalau ketinggalan begini nih.
Ini wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu rubama sami'a qiraatal imam. Kadang-kadang beliau sudah mendengar bacaan imam. Imam udah baca Fatihah. Wala yaqumu min asyaih, dan beliau belum bangun dari makan isyanya. Kalau salah jamaah nih. Jadi imam sudah membaca Fatihah. Beliau masih sedang menyelesaikan makan. Walaupun salat jamaah, karena salat jamaah kan nggak wajib. Cuma bagi kita itu tinggal memilih sebenarnya. Ini aturannya membolehkan. Kalau kita mau makan dulu boleh, apalagi kita sedang lapar. Kalau salat nanti jadi nggak khusyuk, atau habis kalau pulang salat baru makan, makanan jadi nggak enak, boleh. Tapi kalau kita siap berkorban mau jamaah dulu, itu lebih luar biasa. Itu 27 kan. Nah, itu kan masalahnya begitu. Ini masalah boleh nggak boleh. Ingat ayam goreng, bebek goreng. Ini ada. Naam, kendati pun demikian. In kanatin nafsu la tatuqu ila at-ta'ami wa lam yakun fi ta'khir at-ta'ami dararun fal aula taqdimus shalah. Kendati pun demikian tadi boleh makan dulu kemudian baru salat bila diri kita tidak pengen kepada makanan tersebut, belum kepengen. Dan ketika kita menunda makan tidak membahayakan, kita enggak lapar banget, masih bisa tahan segala macam. Fal aula taqdimus shalah, yang lebih baik mendahulukan salat. Itu kan? Itu masalah-masalah yang menyangkut dengan sebelumnya. Nah, ini yang tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma yakhussud da'wata wad dhiyafah, fadilatud dhiyafah. Ini menjelaskan tentang hal-hal yang khusus dengan mengundang. Kemarin kan belum ada masalah mengundang. Bagaimana cara kita pengen mengundang orang lain. Wad dhiyafah, bagaimana etika adab menjamu orang lain. Kemudian fadilatud dhiyafah, keutamaan menjamu. Dan apa itu arti menjamu, kan gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu siapa sih tamu? Orang yang datang ke rumah. Baik diundang ataupun tidak diundang. Yang datang ke rumah kita bukan pencuri maksudnya, ya kan? Jadi yang datang secara wajar, baik diundang ataupun tidak diundang, itu namanya tamu. Jadi kalau kita memang orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, muliakan tamu. Kenapa? Dalam memuliakan tamu itu ada pahalanya. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, berarti kan mengharapkan pahala akhirat. Muliakan tamu. Tamu datang membawa rahmat. Wafil asar, ini dalam asar ini perkataan sahabat, bukan hadis. La khaira fi man la yudayyif, la khaira fi man la yadhifu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak pernah menjamu tamu. Maksud tidak pernah menjamu tamu begini, ada orang datang ke rumahnya tamu, tapi dia tidak diberikan jamuan kepadanya, sementara dia sanggup memberikan sesuatu kepada tamunya, apa makanan, apa minuman segala macam, tapi tidak melakukannya. Itu nggak ada kebaikan pada orang tersebut. Itu termasuk tamu itu teman dekat apa emang Siapapun nggak ada ini ya? yang datang ke rumah kita namanya tamu. Teman dekat namanya Sadik. Sadik gua. Makan ingat minggu. Jadi kan, ini Nabi Ibrahim kan udah sering kita lihat. Salah satu nama Nabi Ibrahim, gelar beliau Abu Dhaifan, bapak tamu. Jadi beliau itu kalau makan, pintu rumahnya selalu terbuka, selalu siapapun yang datang ke rumahnya diterima untuk makan bersama. Manakala tiba waktu makan ternyata nggak ada yang datang, sehingga nggak ada teman makan, nggak ada tamu, beliau harus keluar rumah beberapa kilometer, mencari beberapa orang untuk dibawa ke rumahnya makan bareng-bareng. Makanya beliau digelar dengan Abu Dhaifan. Bahkan nggak tahu kuburan, kalau nggak salah kuburan Nabi Ibrahim di Irak. Kalau dalam kitab Ittihaf Sadatil Mutakin itu di situ Musannef menjelaskan sampai sekarang di dekat kubur beliau itu dibangun satu tempat khusus untuk menyambut segala macam tamu. Jadi setiap hari dari dulu sampai sekarang nggak pernah sepi dari jamuan terhadap tamu. Ada aja. Pak orang membawa makanan ke situ, rela segala macam, orang lain datang tinggal makan ya.
Begitu. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanyakan. Pertanyaannya mal iman. Apa itu iman ya Rasul? Rasul kan seorang yang sangat fatanah, sangat cerdas. Beliau memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan orang, kondisi segala macam. Nabi bisa membaca kan. Ketika ditanyakan apa sih iman itu, Nabi tidak menjawab zaman itu. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kitab segala macam. Itu juga orang semua sudah tahu. Tapi beliau menjawab iman itu it'amut ta'am wa badlus salam. Iman itu engkau memberikan makanan dan menyebarkan salam, kedamaian. Memberikan salam, memberi salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi begini. Kalau yang bertanya tukang bohong, apa itu iman? Jangan bohong. Karena iman itu cabangnya banyak kemarin, 70 lebih, ya kan? Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah memindahkan paku, duri di jalanan. Jadi salah satu arti iman itu, arti bahasanya dari a'mana yu'minu, iman itu artinya memberikan keamanan. Memberikan keamanan terhadap orang lain, memberikan kedamaian. Salah satu cara memberikan keamanan ya memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau dia kalau orang lapar masa sah nggak aman hidupnya. Nggak aman. Nah, kan? Nah, jadi kemudian menyebarkan kedamaian, bazlus salam. Itulah iman. Ada juga yang bertanya tentang Islam. Nabi juga menjawab seperti itu. Mal Islam. Al-Islam tut'imut ta'am. Engkau berikan makanan. Kalau engkau punya makanan tentunya ya kan. Dan memberikan salam kepada orang yang kau kenal atau tidak. Bahkan ada juga yang bertanya kepada Nabi tentang haji yang mabrur. Apa itu haji yang mabrur ya Rasulullah? Nabi menjawab, it'amut ta'am wa taibul kalam. Haji yang mabrur, tanda haji diterima ketika dia sudah balik dari haji, itu amut ta'am, suka memberikan makanan, menjamu orang lain, memberikan makanan kepada fakir miskin. Kemudian taibul kalam, ucapannya baik, ya kan? Nggak ada kata-kata kotor. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil kafarah wad darajah. Nabi juga pernah berkata tentang kafarah. Kafarah ini hal-hal yang bisa, atau kafarah sumpah misalkan. Ketika seorang bersumpah kan kalau kita bersumpah untuk tidak melakukan hal-hal yang baik, itu kan mesti kita langgar. Demi Allah saya nggak mau makan ikan tongkol misalkan. Itu kan anjuran untuk melanggarnya. Ya kan? Dengan cara membayarkan kafarah. Memberi makanan kepada 10 orang fakir, atau memberi pakaian, atau kalau nggak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Jadi Nabi berkata fil kafarah, pada masalah kafarah dan darajat, yang bisa meninggikan derajat seseorang itu amut ta'am, memberikan makanan. Wassalatu wal laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari sementara orang-orang sedang terlelap tidur. Itu yang membuat kita bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah. Jadi ini sebagaimana di malam-malam sebelumnya, kalau memberikan makanan itu sangat terikat dengan fakir dalam Quran. Fuqara, jadi fakir. Miskin bukan fakir. Kalau memberikan makanan terikat dengan orang miskin. It'amul masakin. Cuma dalam terjemahan kita biasanya fakir itu lebih menderita dari miskin. Nah, tapi dalam Al-Quran secara zahir kelihatannya kalau makanan terikat dengan kata-kata miskin. Sehingga ada ulama yang menyatakan maksud miskin itu orang yang kurang makan. Itu miskin. Alladzina la yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Termasuk pendusta agama, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya. Miskin. Itu tentang keutamaan menjamu. Ammad da'wah fayambaghi lid-da'i ay ya'mida bi da'watihil atqiya'a dunal fusaq. Adapun masalah mengundang, maka sepantaslah bagi orang yang mengundang itu menyengaja ia dengan undangannya mencari orang-orang yang takwa, dunal fusaq, bukan mengundang orang yang fasik. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akala ta'amakal abrar. Ketika Nabi diundang makan, Nabi membaca doa ini, akala ta'amakal abrar, telah memakan makananmu oleh orang-orang yang baik. Dari sini para ulama memahami bahwa hendaklah kita mengundang dalam jamuan itu orang-orang yang takwa. Alasannya sebentar. Kemudian juga Nabi menyatakan, bukan Nabi, wa fi asarin, dalam satu asar,
perkataan para sahabat, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau makan kecuali makanan orang yang bertakwa, janganlah memakan makananmu kecuali oleh orang yang bertakwa. Dua sisi. Jangan makan kecuali makanan orang yang bertakwa, jangan makan makananmu kecuali oleh orang yang bertakwa. Kenapa seperti ini? Karena begini. Kalau kita memberi makan orang yang bertakwa misalkan, dia pasti menggunakan makannya, niat makannya aja udah benar. Untuk kuat, untuk melaksanakan perintah Allah, mensyukuri nikmat Allah segala macam banyak kan. Jadi secara tidak langsung kita sudah membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Kita kebagian pahala. Jadi boleh memilih-milih siapa yang akan diundang ya. Boleh. Tapi nanti kita lihat juga kan ada etikanya selanjutnya. Emang nggak berundangan. Secara umum ini undangan nggak harus besar. Kita bikin jamuan kecil di rumah misalkan. Pengen mengundang 10 orang, kan banyak. Kita pilihlah. Boleh pilihlah yang bertakwa. Ah, Ini nanti. seandainya yang menjamu tadi kagak bertakwa. Nah, kita ini dua-duanya berlaku. Kita makan makanan orang takwa. Kenapa kita makan makanan orang takwa? Karena kalau kita makan makanan orang soleh, kita nggak perlu ragu lagi, nggak perlu bertanya ini hasilnya dari mana, bla bla bla. Kita aman, ya kan? Kemudian jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa makan makanan kita membantu dia untuk lebih takwa, ya kan? Sehingga kita kebagian pahala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau kita memberi makan kepada orang yang fasik, kita telah membantu dia untuk menambah kefasikannya, kan itu. Kita ikut efeknya juga kan. Menambah power dia. Nah, Jangan dibalik, tahilah ini diundang pilih-pilih nih yang kira-kira amplop 200.000 diundang, yang amplop 20.000 nggak diundang, ya begitu. ini ada. Nah, masalah mengundang ini kan tadi mengundang. Yang pertama yang mengundang itu sengaja mencari orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu kan sesuai dengan masanya. Nah, ya kan? Kalau kita sekarang zahir takwa udah cukup. Kita nggak harus meneliti. Ya kan? Berarti secara zahir takwa baik udah. Kemudian wala yaktasiru 'alal aghniya'i khassah bal yadhummu ma'hamul fuqara. Jangan membatasi orang kaya terus yang kita undang. Tapi juga orang fakir kita undang. Itu kalau kita mau bikin jamuan. Jadi kita undang orang kaya, orang fakir, siapapun lah kita undang. Karena kalau kita ngundangnya milih-milih, yang kita undang nanti nggak ada sunnah untuk menghadirinya. Kalau yang menyatakan wajib menghadiri undangan, jadi tidak wajib. Kalau menyatakan sunnah menghadiri undangan, jadi tidak sunnah lagi. Kalau undangan kita milih-milih. Gitu. Kata Nabi, syarut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yuhramu minhal fuqara. Seburuk-buruk makanan itu makanan pesta. Walimah ini pesta nikah, bukan pesta lain. Seburuk-buruk makanan yaitu makanan walimah yang cuma diundang orang kaya dan diharamkan darinya orang fakir. Orang fakir nggak diundang. Itu seburuk-buruk makanan dan kita nggak sunnah untuk menghadirinya. Nah, itu yang pertama kan cara mengundang. Ada lagi. Wa yambaghi alla yahmila aqaribahu fi dhiyafati. Dan sepantaslah bahwa tidak melupakan ia akan kerabat-kerabatnya dalam jamuan, dalam menjamu. Jangan sampai lupa kepada kekerabat. Kerabat ini maksudnya saudara yang senasab. Ya kan? Paman, ponakan, segala macam, sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan kita lupa untuk mengundangnya. Kenapa? Fa inna ihmalahum ihasyun wa qat'u rahmin. Karena melupakan mereka itu menyebabkan kerenggangan dan putusnya hubungan silaturahmi. Ya kan? Kacau. Tiba-tiba saudara kita tahu dia waduh, hajatan nih kagak ngundang, kacau udah. Sapi nih kan ada ngajak ini. Wa kadzalika yura'i tartiba fi asdiqaihi wa ma'arifi. Demikian pula sepantasnya dia menjaga ketertiban pada masalah teman-temannya dan kenalan-kenalannya. Kalau kita pengen mengundang, kalau acaranya kecil berarti utamakan teman dekat dulu. Teman dekat ya. Kalau lebih besar lagi berarti kemudian pilih teman-teman dan seterusnya. Kan gitu.
Begitu juga tetangga. Jangan tetangga dekat dulu. Nah, kemudian agak jauh. Kalau undangannya besar, masukin ke air gangga. Undangan tidak terbatas. Iya, pantang terus. Nah, jadi teman-teman juga harus dirapi, ya kan, sesuai dengan tertib. Fa inna fi takhsisil ba'dhi ihasyan liqulubil baqin. Karena dalam mengkhususkan sebahagian itu membuat renggang dengan ihas itu sebenarnya bukan renggang. Lawan jina, tadinya dekat sekarang agak renggang lah, bisa lah renggang. Agak terasa enggak harmonis lagi antara hati sebahagian sahabat yang lain. Tidak adem, nggak adem. Nah, ya kan? Ini bagian adab terus, ya kan? Wayam bagi Allah yaqsuda bida'watihil mubahat wa tafakhur. Dan sepantaslah bahwa tidak bermaksud ia dengan undangannya tadi untuk berbangga-bangga dan bermegah-megah. Jadi ketika kita membuat jamuan di rumah bukan tujuannya untuk untuk pamer, untuk merasa hebat luar biasa. Nih lihat jamuan saya luar biasa kan. Tapi tujuan dalam menjamu apa sih? Bal istimalatat qulubil ikhwan wa idkhalis sururi ala qulubil mu'minin. Tetapi untuk menarik hati saudara. Maksud menarik hati bukan pengen dia menjilat kita, bukan. Untuk merekatkan silaturahmi supaya lebih saling cinta. Nah, kemudian idkhalis surur. Jadi memasukkan kegembiraan, membuat senang saudara apa susahnya kan? Jadi membuat senang saudara, membuat senang teman-teman, itu berpahala. Itu tujuannya kita mengundang, bikin acara di rumah untuk jalin silaturahmi makin dekat, makin erat. Nah, untuk menggembirakan teman sesekali. Sharing juga bagus. Tergantung kemampuan lah intinya kan. Nih, lanjut. Wa yanbaghi alla yad'uwa man ya'lamu annahu yashukku alaihi al-ijabah. Dan sepantaslah bahwa tidak mengundang ya orang-orang yang dia tahu sukar baginya untuk datang. Ada enggak orang yang kalau kita undang sukar untuk datang? Mungkin ada masalah dia atau problem apa atau enggak bisa keluar rumah ini itu. Ya kan? Sukar untuk datang. Kalau dia emang enggak bisa datang, buron misalkan. Ya kan? Karena satu sebab atau sebab apapun membuat dia sukar datang, jangan kita undang karena kalau kita undang kan jadi beban. Kalau ada pandangan yang menyatakan wajib, dia jadi harus menghadiri. Paling kurang pendapatnya menghadiri undangan sunnah muakkad. Kalau dia orang yang mengamalkan sunnah kan mau tidak mau datang. Padahal dia agak berat. Jadi jangan mengundang orang-orang yang kita tahu susah untuk datangnya. Atau wa idza hadara ta'adzabil hadirin bisababin minal asbab. Dan apabila datang ia tersakiti ia dengan sebab hadirin, dengan salah satu sebab atau apapun sebabnya. Kalau dia datang mungkin dia akan tersakiti. Ini enggak tahu contohnya apa. Anak tuh jaga gede. Nah, ya kan? Dia tersakiti. Ya sebenarnya anak gede, anak tuh jaga gede. Atau tambahannya hadirin lain tersakiti dengan sebab kedatangannya. Bisa juga. Pancuri 7. Kalau kita undang, kalau beliau itu datang, banyak yang tersakiti. Ya kan? Atau nggak nyaman segala macam. Itu boleh tidak diundang. Atau kalau pengen undang secara khusus lah. Traktir jamuan khusus 4 mata. Kemudian wa yanbaghi alla yad'uwa illa man yuhibbu ijabata. Sepantaslah bahwa tidak mengundang ia kecuali orang-orang yang dia suka kalau orang itu datang. Beda enggak? Beda sama yang tadi. Sepantaslah bahwa jangan mengundang ia atau tidak mengundang ia kecuali orang-orang yang kedatangannya membuat dia suka. Jangan sampai kita mengundang orang yang tidak kita sukai. Kita nggak suka ke itu orang, tapi kita undang karena nggak enak segala macam biar dia datang, itu nggak boleh. Teman yang lain jadi minggir. Bukan, ini hati kita sendiri. Sendiri yang undang. Kita nggak suka ke orang tersebut, tapi kita bikin pesta karena satu kondisi mungkin kita terpaksa mengundang dia. Tapi hati kita benci sama dia. Kita mengundang, tapi lebih baik dia nggak datang. Begitulah bahasa mudahnya. Ya kan? Sentimen. Kenapa? Itu kita menipu dia. Pertama kita pura-pura memperlihatkan kita senang kalau dia datang untuk makan. Padahal faktanya tidak. Yang kedua, kalau dia datang, dia makan makanan, kita berdosa. Karena dia mau makan sesuatu yang kita tidak suka. Kalau dia tahu kita nggak suka dia makan, dia nggak mungkin
makan. Jadi bisa-bisa kita yang berdosa. Kita undang tapi kita nggak suka dia datang. Tapi Tungku, kalau misalkan kan ada juga kejadian yang misalkan dia perselisihan lah atau sentimen. Jadi mungkin dengan ada acara seperti itu kita undang supaya yang seperti yang tadinya panas menjadi cair. Jadi dengan adanya itu kan bisa menyambung silaturahim. Nah, itu masuk kategori di atas. Berarti itu kita bukan nggak suka dia datang, justru kita suka dia datang biar yang tadinya bermasalah biar masalahnya hilang. Mencair. Nah, makanya di kampung-kampung adat itu ketika satu daerah dengan daerah desa sebelah terjadi bentrok, begitu didamaikan ada acara potong kambing atau potong sapi untuk makan bareng-bareng untuk mendamaikan kembali. Kan gitu di kampung. Ya kan? Ada udara hecun gitu kan? Ya harus kami yang atau silu Kan Tungku berarti miliknya ini kaji kedendam dong berarti. Kan misalkan yang tadi kita sentimen sama seseorang, kalau dia datang kita tersakiti lah misalkan, atau enggak kita nggak senang sama dia orang, berarti kan kita sifat dendam ke dia, sedangkan kita kan nggak boleh. Nggak boleh dendam. Ini beda sama dendam nggak dendam. Memang dendam nggak boleh. Tapi walaupun nggak boleh ada juga yang pendendam. Ketika kita marah kepada seseorang, jangan kita mengundang dia, padahal kita berharap dalam hati mending dia jangan datang. Ini masalahnya menipu. Jadi memperlihatkan seolah-olah kita suka ke dia hingga kita undang, padahal hati kita benci ke dia. Itu yang nggak boleh. Berarti harus perbaiki dulu, nanti kawin anak kedua baru undang dia. Mungkin contohnya gini kali, kita berteman ada di satu sentimen kagak enak jadi ngundang. Justru kalau ngundangnya untuk hilangnya sentimen itu memang dianjurkan. Itu kan kategori di atas. Ini ceritanya undangan umum. Kita bikin pesta, ada orang yang nggak kita sukai, katakanlah apa preman apa siapa, karena nggak enak ini itu, orang lain dapat undangan masa dia enggak, akhirnya kita undang, ya kan? Itu masalahnya. Dalam. Masih lega. Jadi seolah-olah menipu diri sendiri gitu. Menipu. Itu kesalahannya dua. Pertama kita tasannu, pura-pura. Kita nggak suka ke dia, memperlihatkan suka sehingga kita undang. Satu. Yang kedua, bila dia datang dia makan, tambah lagi kesalahan kita. Karena kalau dia tahu kita nggak suka, dia memakan makanan kita tapi dia terlanjur makan, dia enggak, kita salah. Jarang gitu. Biasanya kalau pas datang jadi senang gitu ya. Nah, yang kelewat ini, kalau yang tadi usahakan kita makan di tempat orang takwa gitu kan. Tapi kalau memang kan ada satu kondisi yang memaksa kita harus datang biar ya enak lah, entah dia bos sabu lah, entah apalah ibaratnya. Itu ada ancaman kita datang. Nah, kita lihat dulu ini selanjutnya. Ada. Ya kan? Tadi kan etika mengundang, sekarang etika menerima undangan. Wa ammal ijabah fahiya sunnatun muakkadatun. Adapun menerima undangan itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Wa qad qila biwujubiha fi ba'dil mawadhi'. Bahkan ada juga yang mengatakan wajib. Wajib menghadiri undangan pada beberapa tempat, beberapa undangan. Khususnya undangan nikah. Nah, kan karena ada walimah nikah, ada walimah khitan, ada walimah akikah segala macam. Nah. Jadi secara umum dalil pertama, bukan dalil, hukum pertama sunnah muakkad. Kemudian ada juga para ulama yang menyatakan wajib, tapi pada beberapa tempat acara kenduri, enggak semuanya. Walaha khamsatu adabin, dan untuk sunnahnya menghadiri undangan itu ada 5 adab. Enggak, 5 adab. Al-awalu alla yumayyizal ghaniyya bil ijabah anil fakir. Fadzalika huwa takabburul manhiyu anhu. Yang pertama, dia tidak membedakan dalam menghadiri undangan, tidak membedakan antara undangan orang kaya dari orang fakir. Jadi sama aja, siapapun yang mengundang sunnah datangnya, jangan membeda-bedakan. Kalau membedakan itu masuk dalam kategori takabbur yang terlarang. Karena ada orang-orang tertentu yang cuma mau hadir orang yang sekantor dengan dia, selevel atau satu bisnis dengan dia, atau macam-macam lah. Nah, ya kan? Itu takabur dianggap. Ada yang orang melihat sukunya. Kalau sukunya yang undang baru datang. Jadi nggak boleh. Galau nanti tadi. Ba, 5 nanti baru.
Ada 5 miyahana baru pertanyaan. Jadi yang pertama jangan membeda-bedakan. Karena gini, kalau Nabi itu selalu berkata, kalaupun seseorang mengundang saya untuk makan lengan kambing misalnya, ya kan? Mungkin orang Arab menganggap lengan kambing sepele, ya kan? Lengan kambing bukan yang ada dagingnya, yang kaki ke bawah, lutut ke bawah, ya kan? Nabi tetap menghadirinya. Nabi menghadiri undangan orang merdeka, undangan budak sahaya segala macam. Nabi, siapapun yang mengundang Nabi hadiri. Jadi tidak boleh beda-bedakan. Yang kedua, Allah yamtani'a 'anil ijabah li bu'dil musafah. Dia tidak terhalang dari mengabulkan undangan tadi karena jauhnya jarak. Li bu'dil musafah, karena jauh jarak. Kama la yamtani'u li faqrid da'i wa adami jahi. Sebagaimana dia tidak terhalang dari mengabulkan undangan karena fakirnya orang yang mengundang atau karena tidak terhormatnya orang yang mengundang. Maksud tidak terhormat di sini tidak punya pangkat. Sebagaimana tadi kita tidak boleh membeda-bedakan apa yang undang ada pangkat atau tidak, orang kaya atau miskin, begitu juga jarak. Selama jarak itu masih wajar misalkan. Ya kan? Masih mampu kita tempuh, itu jangan menghalangi kita untuk hadir ke undangan. Bal kullu masafatin yumkinu ihtimaluha fil adah la yanbaghi ayyam tani'a li ajliha. Bahkan setiap jarak yang mungkin untuk kita tempuh, artinya kita sanggup untuk melewati jarak tersebut secara adat, tidak sepantasnya kita tidak hadir, tidak menghadiri undangan. Tapi di sini nggak dijelaskan jarak berapa sih yang wajar, itu tergantung daerah masing-masing berbeda. Kalau punya jet pribadi undangannya ke Emirah Arab boleh datang. Tergantung. Bensinnya Pak. Bensinnya Mana banyak. lapangan sendiri, lapangan sendiri, jet sendiri. Dan anak batah lagi. Batai bensin. Banyak naik kita itu sudah tapi Asalisu, yang ketiga, Allah yamtani'a liqaunihi shaiman, bahwa tidaklah terhalang ia untuk datang ke undangan liqaunihi karena dia itu berpuasa. Jangan karena kita berpuasa, puasa sunnah maksudnya, menyebabkan kita tidak hadir ke undangan. Jangan. Puasa kalau diundang juga hadir. Buka warna. Bal yahduru, tetapi dia mesti hadir ke undangan dulu. Sampai ke sana, fa in kana yasurru akhahu iftaruhu falyaftir. Maka jika adalah menggembirakan saudaranya oleh sebab berbukanya, maka hendaklah dia berbuka. Enggak sampai ke sana kalau saudara kita dengan sebab kita berbuka dia senang, kita buka. Kalau enggak pengaruh biasa aja berarti enggak usah buka. Apa yang pegang tanya puasa? Ntar kalau udah dipersilakan makan baru kita Iya. bilang ini saya puasa. Ada puasa nih, pasal. Ketika teman kita bilang saya sangat senang kalau bapak makan dulu sedikit. Nah, berarti itu kan senang dia, kita buka. Itu justru pahalanya lebih gede. kalau kita bahan kalau diundang. Jadi ini, ya kan? Jadi fa in kana yasuru akahu. Jadi kalau dia berbuka membuat saudaranya yang mengundang tadi senang, gembira, masrur. Jadi hendaklah dia berbuka. Wal yahtasib fi iftarihi biniyati idkhali sururi ala qalbi akhihi ma yahtasibu fi shaumi wa afdala. Dan hendak ikhlas ia dalam berbuka tadi. Hendaklah dia ikhlas dalam berbuka dengan niat untuk menyenangi hati saudaranya. Ya. Berarti khusus menyenangi hati saudaranya, Iya. bukan menyenangi hati diri sendiri. Bukan. Wah, ini mumpung ada makanan enak, buka aja dah. Enggak. Enggak. Kan niatnya tadi puasa. Niatnya puasa untuk menahan diri. Begitu sampai kehajatan, dia karena saudaranya minta dia makan, ya kan? Bisa membuat saudara bahagia, kita ikhlas dalam berbuka niat untuk membuat saudara kita bahagia. Hendaklah kita ikhlas benar sebagaimana ikhlas kita dalam puasa tadi. Ikhlas dalam berbuka sebagaimana tadi di rumah kita ikhlas dalam puasa. Bahkan hendaklah lebih afdal lagi, lebih ikhlas lagi ketika berbuka. Ya. Karena orang yang udah biasa puasa itu nggak jadi beban lagi. Jadi bukan pas mesti buka senang, enggak.
Ya kan? Justru dari malam dia udah siap untuk puasa. Biasa. Ya, jangan lihat paha kambing. Wah. Kayaknya dah ini puasa masih ada besok, paha kambing nggak ada besok. Ini kan berkurban Iya, dia. ya, akurat. Oh, iya. Wah, kambing muda lagi. Kata kami puasa juga. Itu nggak boleh. Jadi poinnya boleh buka karena idkhalis surur, memasukkan, membuat saudara kita gembira, senang. Bukan untuk memuaskan diri, bukan. Wazalika fi saumit tatawu. Demikian itu kejadiannya pada puasa sunnah. Puasa wajib nggak boleh buka. Kita nggak ada bukti hajatan untuk bulan puasa. Nah, rugi udah tahu. Malah bikin jabit rawa ya. Kalau ketangkep basah ya. Wa in tahaqqaqa annahu mutakallifun falyata'allal. Bisa, bila dia bisa memastikan bahwa ini enggak mempengaruhi kayak cerita tadi, biasa aja lah. Jadi wajar aja. Jadi makan boleh, nggak makan juga nggak apa-apa, biasa aja. Itu kita boleh cari alasan. Cari alasan yang benar lah, yang jujur kan, untuk menghindari makan. Nggak usah berbuka ketika itu, puasa lebih baik. Karena dengan berbuka tidak membuat dia tambah bahagia, senang. Ya kan? Tergantung kondisi. Nah, saya baik tulis apa? Punya betul ada puasa apa? Beda ada puasa ada puasa yang tulis. Anjir. Enggak boleh berbohong. Untuk mencapai kebaikan itu enggak boleh jalannya berbohong. Ada banyak cara lain ya kan? Ya. Lepuhai tapi udah cium dah. Bungkuh hentai long baju ini, enggak menang gampang ya. Nah, cara kia buat rela. Yang enggak boleh cari alasan bohong. Jadi dalam kondisi apapun bohong enggak boleh. Nah, Nggak boleh, nggak boleh. Tunggu punya tidak undang tetangga ataupun saudara ataupun teman lah. Jadi undang mawi. Nah, perbedaan pendapat mesti acara walimah menjadi acara geng-geng cakuran lah. Nah, sebab ngendai pandangan ini anak harus hadir di acara-acara lagi. Padahal kan yang perbedaan khilafiah jadi. Ini nak bermasalah hanya nggak datang. enggak masalah. Enggak datang enggak masalah. Jadi gini. Menghadir undangan hukumnya sunnah muakkad. Itu ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Ketika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, hukum sunnahnya jadi batal. Jadi nggak berlaku. Kita lihat dulu syarat-syaratnya. Karena syaratnya agak ketat juga. Dalam walimah yang wajib dihadiri atau yang sunnah muakkad dihadiri agak ketat. Ada yang haram juga. Enggak boleh ada kemungkaran segala macam, panjang lah kita lihat. Enggak boleh ada mukhalid campuran laki-laki perempuan ini itu kan. Enggak boleh ada dangdutan misalkan. Jadi kan bisa-bisa untuk undangan zaman sekarang enggak ada yang wajib dihadiri. Enggak ada yang sunnah muakkad kadang. Kan dangdut malam. Undangannya siang. Kan beda. Kita lihat dulu sebentar, ya. Makan dangdutnya kan dapat tenang tetangga yang aja itu. Ya, membuat senang dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Ini terlepas dari masalah khilafiyah, masalah dangdutan. Ya kan? Karena alat musik, nah, ini kita bahas lagi masalah alat musik. Kan macam-macam ulama kan, apalagi di Indonesia. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi tergantung keyakinan Anda semua terhadap alat musik itu sendiri. Alat musik aman, cuma yang rok pendek itu nggak. Dia aja yang bicara lagi. Dapat. Lanjut. Tadi waqad qala Ibnu Abbas, ini dalil tentang memang berbuka itu baik, ya kan? Waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Min afdalil hasanat ikramul julasa bil iftar. Sebahagian dari seutama-utama kebaikan hasanat itu ikramul julasa, memuliakan teman duduk dengan cara berbuka. Artinya makan bareng-bareng. Ketika kita berpuasa, kita diundang kan, cara memuliakan dia ya makan bersama. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi fal iftaru ibadatun bihadhihi niyyah wa husnu khuluq. Maka bermula berbuka itu dianggap ibadah dengan niat seperti ini. Niat untuk membuat saudara kita bahagia, senang. Berbuka itu dianggap ibadah. Wa husnu khuluq, dan termasuk dalam akhlak yang baik. Fasawabuhu fauqa sawabis saumi. Maka pahalanya juga di atas pahala puasa sunnah. Luar biasa kan? Puasa kan pahalanya terbatas kepada pelaku doang. Ini juga ada efek ke orang lain, membuat orang lain senang,
bahagia. Ini ceritanya tamu yang datang puasa nggak mau buka. Gimana cara kita memuliakan tamu seperti itu? Ya kan? Dikit. Wa mahma lam yaftir fadiyafatuhu at-tayyibu wal mijmaratu wal hadisut tayyib. Dan bila dia tidak mau berbuka juga. Mahma lam yaftir, selama tamu itu tidak mau berbuka. Fadiyafatuhu, maka cara memuliakannya atau menjamunya at-tayyibu. Ini memakaikan minyak wangi kalau tergantung daerah masing-masing. Nah, jadi nggak tahu ini gimana maksudnya. Tapi secara zahir kelihatan mungkin kita berikan minyak wangi atau kan anjuran tadi untuk memuliakan tamu. Mungkin kita olesin minyak wangi atau bagaimana. Karena mijmarah artinya satu tempat yang tempat itu untuk membakar kayu gaharu, kayu yang mengeluarkan wangi. Ya kan? Menyan. Mungkin kalau di kita menyan, tapi ini maksudnya kayu yang mengeluarkan harum wangi. Jadi tujuannya begini, walaupun dia nggak makan, ada kemuliaan lah yang kita berikan kepada tamu tersebut. Apakah memberikan minyak wangi, apa membungkus tadi ya kan? Kalau di sini ya begitu, at-tayyib, taibun, memberikan minyak wangi, mijmarah juga wewangian, wal hadisut taib, dan kalam-kalam ucapan yang baik, ya kan? Obrolan-obrolan yang ya. Kemudian masih ada beberapa lagi, ya kan? Ar-rabi'u ayyam tani'anil ijabah in kana at-ta'amu ta'ama syubhatin aw kana yuqamu fil mawdi'i munkarun. Kemudian yang keempat, adab menerima undangan. Ayyam tani'a anil ijabah, dia enggak mau datang atau jangan datang bila makanan yang dihidangkan itu makanan syubhat. Makanan yang enggak jelas asal usulnya. Bahkan lebih apalagi yang haram misalkan. Dia meyakini makanan itu makanan haram. Jangan kata benar. Au kana yukamu fil maudi mungkar, atau adalah dibuatkan akan dianya jemuan tadi. Au kana yukamu fil maudi mungkarun, atau adalah pada tempat hajatan, tempat pesta itu ada kemungkaran. Ada kemungkaran di dalamnya. Kemungkaran macam-macam. Termasuk ada gelas dari emas, ada piring dari emas atau gelas dari perak. Itu kemungkaran. Kita nggak boleh kan, kita dilarang minum dalam gelas emas, gelas perak, segala macam kan. Kemudian mungkin ada sutra yang dihamparkan atau ada macam-macam, semua kemungkaran. Bahkan memang susah, ini kontroversi juga. Semacam ada gambar-gambar juga dilarang kan, ada gambar-gambar di dinding segala macam. Bunda Maria, dia udah lihat kok, buat tim itu. Kan? Ada dangdutan, ada alat musik segala macam, ada kemungkaran lah, semua jenis kemungkaran kalau ada berarti boleh nggak datang. Au kana da'i zaliman au fasikan au mutakallifan talaban lil mubahah wal fakhri, atau adalah orang yang mengundang tadi orang zalim. Kita tahu penjahat ya, kan penjahat kadang terkenal. Bikin pesta, habis dapat jual sabu 2 kilo. Untung besar bikin pesta kan. Orang zalim, orang yang berhasil. yang mengundang orang zalim, orang fasik, pelaku dosa-dosa besar, atau mutakallifan, dia kita tahu memberat-beratkan diri, memaksakan diri. Bahkan dari hajatan yang dia buat itu hasil ngutang. Kita tahu dia memaksakan diri di luar kemampuannya, tujuannya untuk bermegah-megah, berbangga, jangan sampai saya nggak pesta, anak orang lain pesta, ini itu kan. Itu boleh nggak datang dalam hajatan seperti itu, kan ketat syaratnya, makanya nanti maksudnya hukum sunatnya hilang kan? Iya, hukum datangnya. Hukum datangnya sunat itu. bahkan di sini anjuran untuk nggak datang. Ini yang keempat, ayyam tani'a, dia tidak datang. Kalau dalam pestanya ada kemungkaran, yang undang, yang zalim, yang fasik, segala macam, untuk tidak datang. Ya undang dai. Kerja amplop katanya Pak Narwa Pak Deku, anda jawab sama anak berjutang kan. Karena hajatan kadang beda visi kan, setiap orang beda kan niatnya. Ada yang nggak datang nggak apa-apa, yang penting amplopnya datang, macam-macam lah hajatan kan. Ada yang memang tujuan ngundang memang bukan itu kan, untuk menjamu teman kayak tadi.
Kemudian satu lagi, kan tadi 5 Mendatangi orang. Yang kelima, Allah yaqsuda bil ijabah qada'a syahwatil batni. Janganlah dia bermaksud dengan menghadiri undangan tadi untuk untuk memenuhi syahwat perutnya, untuk memuaskan diri, makan enak lah. Nah, tujuan hadir ke undangan nih lumayan nih. Kambing, menunya kambing atau apa segala macam ya kan? Kambing Nah, boleh. itu enggak. Bukan untuk memenuhi keinginan nafsunya, memuaskan syahwat perutnya. Bukan itu tujuan hadir undangan. Kalau itu tujuan hadir undangan, fayakuna amilan fi abwabid dunya, maka dianggap dia sedang bekerja. Ini sedang mencari dunia. Sekalian. Pintu-pintu dunia istilahnya. Katakan dia ada bu. Dari latihan apa dia bu. Simpan aja. Nah, ini kan susah ya kan? Jadi inilah ini. Bal yuhsinu niyatahu liyasira bil ijabah amilan lil akhirah. Bahkan tetapi dia hendaklah memperbaiki niatnya supaya dengan menghadiri undangan tadi amilan lil akhirah, dia dianggap sedang beramal untuk akhirat. Karena semua pekerjaan kita di dunia ada peluang untuk kita jadikan amal akhirat. Salah satunya menghadiri undangan, perbaiki niat dulu. Biar kehadiran kita itu dianggap kita sedang beramal untuk akhirat. Gimana niat yang baik? Fayanwil iktida'a bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, niat mengikuti sunnah Rasul. Karena Nabi selalu hadir undangan. Ketika kita hadir undangan mengingat mengikuti sunnah Rasul. Kemudian yang kedua wa idarami akhihil mu'min wa ziyaratihi liyakuna minal mutahabbina fillah. Wa idram ini untuk membahagiakan saudaranya yang beriman. Ingat tadi untuk membuat saudara kita yang beriman senang, wa ziyaratihi ingat untuk mengunjunginya, berziarah supaya dianggap dua orang yang saling cinta karena Allah. Nah itu. Undangan tengkok ke bandara. Nanti karena membahagiakan iman. Tapi kan antara insan nih. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Antara Kan undangan customer. macam-macam. Antara customer. Tadi ada undangan pesta, ada undangan rekan bisnis macam-macam. Oh ya. Ini walimah. Nah, Walimah. itu niat tadi kah? Mengikuti sunnah Rasul, membuat saudara kita berbahagia, kita niat menziarahinya supaya jadi orang yang dua saling cinta karena Allah. Wa yanwi siyanata nafsihi an yusa'a bihi dhannu fi imtinaihi wa yutlaqal lisanu fihi bi ayyuhmala ala takabburin aw su'i khuluqin aw istihqari akhi muslimin. Panjang banget. Aw ma yajri majrah. Atau begini, dia niat untuk menjaga dirinya supaya orang lain jangan buruk sangka kepadanya. Ketika dia tidak mau datang diundang, itu kan ada peluang. Orang menganggapnya, wah ini orang dia undangannya milih-milih. Kemarin ketika tetangga Ono yang undang dia datang. Jadi untuk menjaga dirinya supaya orang lain tidak berburuk sangka kepadanya ketika dia tidak mau hadir. Atau untuk menjaga diri jangan sampai orang lain jadi menggunjingnya. Itu surah yutlaqal lisanu fi. Jangan sampai orang menggunjingnya, ngomongin keburukan terhadapnya. Artinya dia dianggap seorang yang takabur, milih-milih undangan, atau dianggap buruk akhlaknya, atau dianggap menyepelekan saudaranya yang muslim nggak mau datang, atau yang lain-lain. Jadi semuanya kembali kepada niat. Makanya kan hampir semua ibadah itu berkaitan dengan niat. Karena begini, kita bisa sajalah berbuat-buat secara zahir. Makanya perlu kepada niat. Karena itu Allah mengukur ibadah seseorang dengan niatnya. Ikhlas tidaknya seseorang, baik tidaknya niat. Secara zahir manusia nggak tahu niat orang lain. Makanya semua ibadah itu perlu kepada niat, karena patokannya niat. Agama dalam apa? Yang sering kita dengar adalah ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama tidak bisa dipaksa. Maksudnya niat orang nggak bisa dipaksa, badannya bisa dipaksa. Seseorang kita paksa dia untuk sholat, bisa. Tapi hati dia tunduk nggak? Ikhlas nggak dia melakukan sholat untuk Allah? Kalau ikhlas baru dapat nilai di sisi Allah. Kalau enggak. Walaupun zahirnya dipaksa, nggak bisa dipaksa. Kita bisa aja menjajah negeri lain misalkan, kayak Belanda menjajah Indonesia, tunduk secara zahir kan, batinnya kan nggak tunduk, hati nggak bisa dipaksa. Makanya innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu butuh kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Balasan bagi setiap orang tergantung apa yang dia niat. Berarti Pak Ustaz yang rekam-rekam yang katanya undangan anak tani itu
Tajak, tajak undangan tajak aja. Berarti nan bakawi. Hah? Nan bakawi. Kemarin kan datang undangan tuh, nggak niat apa-apa. Nan bakawi tadi. Ya nggak juga. Jemput dengan Jadi mulai besok kita udah mulai niat kan. Maka jangan kalau itu Nabi atasnya undang dia. Jadi yang selama ini bukan ibadah khusus sholat. Kemungkinan ya, mawi betul. Dengan bakawi. Itu nanti kue sih, nyobain kue lah. Ini dia bangun, bahagia bangun. Gimana nih kan? Iya kan. Ini lagi abang nanti kami. Narbah kami. Anak nih. Itu jam sih bulan ni ibadah. Ayo nyobain dulu kue. Dia jawab kan aku. Ayo nyobain kue. Kemudian wakana ba'du salaf, ini lanjutan yang tadi. Wakana ba'du salafi yaqul, sebahagian salaf itu berkata ya. Apa yang dia katakan? Ana habbu ayyakuna li fi kulli amalin niyatun hatta fi at-ta'ami wasyarabi fa innal mubaha yaltahiqu bi wujuhil khairati bin niyyah. Adalah sebahagian ulama salaf itu berkata ya. Saya pengen adalah bagi aku dalam setiap perbuatan itu niat. Jadi beliau pengen setiap perbuatan yang beliau lakukan itu ada niatnya. Bahkan sehingga pada masalah makan dan minum ada niatnya. Fa innal mubaha yaltahiqu biwujuhil khairati bin niyah. Karena perkara yang mubah sekalipun bisa dianggap kebaikan kalau benar niatnya. Gitu. Contohnya makan nasi. Kalau dia bisa beribadah, malas tak ya? Iya, kan itu mah. Iya. yang makanan mubah ataupun mandi. Mubah. Hah? Mubah tapi kan niat dia kuat ibadah. Mandi. Ya itu bang lupa berarti. Baik dok, dia dengan namanya sih dia untuk makanan. Macam dah mubah makanannya. Mau banget. Hah? Karena mau banget apa jodohan, apa jodohnya. Kan tak betul. Ini kita nyo kuatnya kena mubah ibadah. Mahajat tu makanannya. Memang mubah yang ada baju pijit, tak baju pijit. Cuma menjadi ada baju rubah dah kayak ibadah. Enggak wajib ya. Hah? Enggak wajib. Kau aja baju mah. Ini ni mah. Hah? Jawab noy pak unta sudah ada lebih ulah baju. Nak kena mu ada bulan. Lanjut. Masih boleh lanjut? Ada mu yang dah benar hana hanya. Tiban. Hai benar ke hana itu thang dulu dengan hana itu ikut nak kena jadi. Saya jam dengan nak kena memang jarau. Saya lepas tu dia mau poin. Masa hana dulu. Anak begah lah ini. Hana begah. Yang kau reput. Benar. Nyantik tacok lambat begini. Boleh enggak kita membawa sesuatu kan? Itu masuk dalam kategori tahadu tahabbu. Kata Nabi, salinglah kalian memberi hadiah biar kalian saling mencintai. Itu mungkin kita ambil pemahaman dari hadis itu secara umum. Kita dianjurkan untuk suka memberi hadiah kepada teman. Nah, ya kan? Biar lebih erat. Tiurau. Yang sabor. Ya. Apalagi acara spesial undangan ya kan. Apalagi adat kalau enggak bawa apa-apa enggak nyang. Boleh lah. Kajobu udah kaki tu nak. Di saat katanya tak kajobu menjadi dalam orang yang alim. Boleh rayu. Tak pedang kaki hai benar kajobu tu nak pedang kaki. Cuma waktu dah pedang kaki menang ada mengurus ada banyak hal ya. Bukan ada gue, mana kenyan santri yang jelas. Kampung nanya naik but bab makan. Jadi kan ada, mana gue bangga gerang. Ngam bi. Udah nama buku hadisnya. Goreh yang pedang kadang perut kadang yucut. Nah, menjadi tanya pedang Ke pedang kaki ke ban. Jadi memang ada atau etika dalam duduk. Kalau kita duduk dekat teman enggak sopan kalau kaki disusun di atas kaki. Ya kan? Dianggap enggak sopan. Nah. Kalau duduk di atas kursi juga enggak sopan. Paha dinaikkan ke paha. Itu etika. Ada etika dalam duduk. Nah, itu dianggap sopan karena dalam aturan makan memang seperti itu. Tapi kalau kita malu atau jadi perhatian, ya boleh aja nggak apa-apa kita ikut orang-orang biasa boleh. Kayak cerita tadi dasarnya sunnahnya memang Nabi duduk seperti itu. Tapi Nabi tidak menyatakan begini. Enggak boleh. Nabi menyatakan dalam sabda beliau, saya ini tidak pernah makan dalam keadaan bersenderan.
Saya seorang hamba, saya makan seperti hamba makan. Makanya beliau makan seperti itu. Itu bunyi hadisnya. Ya. La akulu illa kama akalal abdu. Saya tidak makan kecuali sebagaimana hamba makan. Beliau duduk seperti itu. Mana pakai meja makan, makan di lantai. Makanya para ulama memahami tadi nggak makruh kita makan di atas meja makan. Karena memang nggak ada larangan secara khusus. Dan makan di atas meja seperti tadi tidak lebih melainkan tujuannya untuk memudahkan makanan. Tapi kalau tujuannya untuk sombong itu beda lagi kan? Itu makan satu napan bareng-bareng itu termasuk sunnah juga. Nah ini kemarin nggak Oh hadir. iya, nggak dapat. Nggak dapat. Oh iya, ini gara-gara nggak hadir kemarin. Telat. Boleh. Masih perjalanan. Sunnah perjalanan. Katanya kalau di rumah sama istri lebih bagus tiap hari begitu. Jadi sebaik-baik makanan yang banyak tangannya kemarin. Banyak tangan bisa kita artikan satu nampan makan bareng-bareng, atau makanan di meja tapi makannya banyak orang yang makan tapi piringnya masing-masing. Boleh lah. Ya kan? Tergantung nyamannya bagaimana. Karena kalau makan bareng-bareng satu tampan rame-rame adabnya lebih banyak lagi kemarin. Ya kan? Mungkin lebih susah untuk dipraktekkan. Apalagi nggak biasa kan nggak enak. Udah lanjut. Review sedikit. Udah direkam kemarin sebenarnya, tinggal nonton. Ketahuan banget nggak nonton. Nah, Mungkin pakainya Pak. lanjut. Itu tadi etika menghadiri, tapi kita belum nyampe ke rumahnya. Ini udah nyampe ke rumah, bagaimana caranya? Lokasi. Nah. Wa ammal huduru fa adabuhu ayyadkhulad dara wa la yatasaddara fayakhudha ahsanal amakini. Adapun hadir, ini hadir nyampe ke tempat. Fa adabuhu, maka adabnya hadir itu ayyadkhulad dara, dia masuk ke rumah, wa la yatasaddara, jangan mencari tempat paling depan. Fayakhudha ahsanal amakin, jangan sampai dia mengambil tempat paling baik. Dia ngambil posisi VIP, jangan. Jadi ngambil tempat wajar lah, biasa. Nggak harus di depan banget. Kalau memang nggak ditulis nggak apa-apa. Kalau udah ditulis beda lagi. Justru kalau udah ditulis kita nggak boleh milih-milih. Misalkan tuan rumah mempersilahkan kita, tuan duduk di sini. Kita jangan bantah lah di sono aja. Itu bisa mengacaukan acara orang lain. Mungkin dia udah niat menentukan setiap tempat ada orang masing-masing. Gara-gara kita bandel, kacau acara orang lain. Tapi secara umum ini undangan terbuka, duduk di mana mudahnya. Nggak harus paling depan jadi perhatian orang. Tapi kalau tadi udah ditentukan kayak cerita tadi kan, nah ini beda lagi, ada nomornya. Ini parkiran rektor, ini parkiran eselon. Nah, ini harus pak tempat. Yang paling sih tak betul ya. Jadi beda, ini masa hajatan zaman dulu dengan sekarang kayaknya beda banget nih kalau kita lihat. Kita lanjutkan. Wala yutawwilal intidhara alaihim, jangan melama-lama, ia akan menunggu kepada mereka. Kalau kita diundang jam sekian, usahakan tepat waktu. Jangan sampai ketinggalan kita doang di belakang. Mestinya hajatan dari tutup gara-gara nunggu kita jadi telat, ya kan? Usahakan rapi, pas. Jangan lama-lama orang menunggu. Kayak undangan di gedung-gedung biasanya 2 jam doang. Jam 10 sampai jam 12 misalkan, ya kan? Usahakan hadir tepat waktu. Jangan jam 12.30. Sampai ke sana udah tutup. Itu yang pertama. Kemudian wala yu'ajjila bihaisu yufaji'uhum qabla tamamil isti'dad. Jangan pula ia buru-buru. Sekira-kira dia bisa mengagetkan tuan rumah sebelum persiapan. Itu undangan biasa di kampung. Diundang jam 11, kita jam 9 udah datang. Tapi kalau teman nggak apa-apa lah. Memang bukan dia udah paham. Ini kan bisa dipahami kan tergantung keadaan. Jangan sampai undangan khusus kita datang orang belum siap, kaget. Kayak dari tamu udah datang. Itu. Wala yadhiqul makan 'alal hadirin bizahmah, dan dia jangan menyempitkan tempat terhadap hadirin yang lain dengan berdesak-desakan. Ini jaga diri lah intinya kan. Nah, jangan berdesak-desak lah. Nah ini yang Tungku Atailah tanya tadi. Bal in asyara ilaihi sahibul makan bi maudhi'in la yukhaliful battah. Bahkan jika mengisyarah kepadanya oleh sahibul makan, pemilik tempat, sahibul hajat, dia mengisyarahkan kepada kita satu tempat, la yukhalifu, jangan menyalahi tempat tersebut. Fa innahu qad yakunu rattaba fi nafsi maudhi'a kulli wahidin. Kadang-kadang dia sudah menyiapkan tempat untuk setiap orang. Khamukhalafatuhu tushawisu alaihi. Ketika kita menyalahi aturannya jadi mengacaukan acara orang lain, kan? Jadi kalau ditunjuk dipersilakan duduk, ya langsung duduk.
Wala yajlisu fi muqabalati babil hujratil ladzi lin nisa'i wa sitrihim. Jangan duduk ia pada berhadapan pintu ruangan untuk perempuan atau satir untuk mereka tutupan. Mungkin ada tempat khusus untuk perempuan, ya kan? Jadi jangan kita memilih tempat yang dekat dengan perempuan. Ya, pilih tempat yang aman. Jangan menghadap ruang perempuan. Wala yuksirun nadhara ilal mawdi'il ladzi yakhruju minhu at-ta'am. Jangan banyak melihat kepada tempat yang dari tempat itu makanan keluar. Apa namanya, dapur. Dapur makanan, tempat keluar makanan ke prasmanan. Kita jangan sering-sering memantau ke situ, ya saja. Nah, kenapa? Itu kurang baik. Fa innahu dalilun ala syarahi. Karena itu menunjukkan kepada enggak bagus lah, dianggap rakus segala macam. Ini kita udah paham lah kan. Wa yakhussu bitahiyyah wa su'ali may yaqrubu minhu idza jalasa. Dan mengkhususkan ia dengan penghormatan dan bertanya-tanya kepada orang yang duduk di dekatnya. Jadi kan ada teman duduk tuh, kursi di sebelah atau duduk kan. Kita ajak ngobrol yang di sebelah kita, jangan yang jauh. Yang jauh ada temannya di samping. Enggak, kita ajak ngobrol, jangan orang di samping kita cuekin, kita ngobrolnya ke orang lain. Itu dianggap enggak sopan juga. Jadi ngobrollah, bertanya-tanyalah dengan orang di sebelah kanan kiri kita. Wa idza dakhala dhaifun lil mabit falyu'arrifhu sahibul manzili 'inda dukhulil qiblah wa baital ma' wa mawdi'al wudu. Apabila masuklah oleh tamu untuk bermalam, ini ceritanya untuk tuan rumah. Seorang tamu datang ke rumah kita bermalam. Memang dia rencananya bermalam, datang dari jauh. Maka bila masuklah tamu untuk bermalam, fal yu'arrifu sahibul manzil, maka hendak memperkenalkan kepada tamu itu oleh tuan rumah terlebih dahulu, memperkenalkan tentang kiblat. Pertama kita jelaskan arah kiblatnya ke sana. Ya, kemudian baitul ma. Nah, ini kamar mandi atau ruang air segala macam. Atau misalkan tempat wudhu terpisah, tempat wudhunya di sini, kiblatnya ke sana, itu kamar mandinya. Itu adabnya kalau kita menerima tamu. Biasanya atau biasanya udah paham, atau sajadah mungkin udah kita hamparkan ke arah kiblat pas kan kalau musala ini tempatnya. Jadi caranya tergantung lah, mudah-mudahan. Belajar secara umum. Tamu mereka mumpung ya nak keng lagi tinggal. Kalau rumah kita sempit enggak ada tempat buat malam, kita jelaskan dari awal. Ya kan? Nginap berarti ada hotel di sebelah kan gitu. Ntar bayar sendiri. Ini di rumah enggak bisa. Enggak, tidurnya berdiri kita malam-malam. Sanderan. Kecuali keluarga. Ini berarti anjuran kita punya rumah yang lapang. Punya rumah yang lapang biar bisa setiap hari menerima tamu. Tadi lewat, Nabi Ibrahim itu rumahnya 4 pintu. Kanan, kiri, depan, belakang. Sehingga dari manapun orang lewat bisa masuk sebagai tamu. Itu Nabi Ibrahim. Ya, jadi beliau membuka rumahnya ke 4 penjuru angin. Nah, jadi rumahnya lapang, ya kan? Luar biasa. Abu Taifan, ya kan? Bapaknya tamu Nabi Ibrahim. Ya. Itu kan untuk menunjukkan luar biasanya Nabi Ibrahim. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika datang tamu beliau potong anak sapi. Faja'a bi'ijlin samin dalam ayat. Ketika malaikat datang pengen menyiksa kaum Nabi Lut. Kan mampir dulu di rumah Nabi Ibrahim. Begitu datang malaikat cuma beberapa orang, langsung itu pakai fa lagi. Faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi. Ajlin itu anak sapi. Langsung disiapkan anak sapi. Ya kan? Itu menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim menyambut tamu. Kemudian ketika malaikat enggak mengambil, baru Nabi Ibrahim takut. Kenapa ini enggak makan-makan nih tamu? Akhirnya malaikat menjelaskan bahwa kami ini malaikat diutus oleh Allah untuk ke kaum Lut. Ya, panjang ceritanya. Itu sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim memang Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Selalu ada tamu di rumah. Malaikat mentang tabu abunya dia malaikat ada kami normal. Alaku. Alaku ni nah. Tapi saya nunggu nak termasuk dosa, belum belum dosa. Dari saja belum itu, jadi kan dosa.
Coba bahasa Aceh apa? Matanya ai menyekata deh nggak tak kan hana hana permun deh jadi kadu di pai kadu nah matanya berkaitan daripada hukumnya. Enggak, itu ngomong fakta. Jadi biasa pepatah seperti itu menunjukkan fakta. Karena makin sering biasanya agak disepelekan ya kan? Padahal bukan disepelekan. Kadang biasa kan? Anggar moro. Matanya matanya menyalahkan daripada hukum menau tamunya walaupun teori kan tamu hilang. Ya menyalahi yang aturannya. Kalau bisa sebisa mungkin kita tetap menghormati orang ya kan? Setiap tamu yang datang walaupun tiap hari datang sebisa mungkin kita memuliakannya. Nah itu kan kita dapat plus-plusnya kan? Akhlak yang baik. Enggak kan ada warung di samping tuh. Udah kita kalau teman saya datang makan aja di sini semua. Iya. Gitu. Ntar urusannya sama saya gitu. Beres. Kan matanya menau tak ada yang kerja ada berangkat tahu ada yang tipu ada mau bermun Kalau kajian 2 minggu yang lalu kita punya teman 365 hari. Punya teman 365 orang. Jadi setahun 1 orang kita datangin. Atau hari keliling ah. Jadi pas tahun baru nyampe lagi di teman pertama. Enggak 30. Itu silaturahminya. Atau meninggalnya tuh kita kabel. tambah lagi atau lagi teman. Kan teman. 1000 teman kan kurang, satu musuh banyak kan? Kemudian wa ayyaghsila sahibul mandil yadahu qabla al-qaumi wa qabla at-ta'am. Dan hendaklah mencuci oleh pemilik rumah, mencuci tangannya sebelum yang lain. Kalau dia mau makan bareng-bareng lah, jadi tuan rumah yang memulai dulu lah. Nah, ayo silakan ya kan. Tuan rumah cuci tangan, semuanya cuci tangan, makan. Jadi baju-baju juga jangan baju-baju. Li'annahu yad'un nas ila karmihi. Karena beliau tuan rumah itu kan mengundang orang untuk memuliakannya kan. Wa yata'akharu fi akhir ta'am anhum. Dan mempertelat mentakhirkan ia dalam akhir makanan dari mereka. Kalau makan paling terakhir selesainya. Itu tuan rumah kan. Itu masih adab kemarin. Wa 'ala dhaifi idza dakhala fara'a munkaran ayyughayyirahu in qadara wa illa anqara bilisanihi wa ansarafa. Dan hendaklah di atas tamu bila masuk ia kemudian melihat kemungkaran. Begitu tamu datang dia melihat ada kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran bila mampu. Wa illa jika enggak mampu dia mengingkari dengan lidahnya, memberi nasihat kemudian dia langsung pergi. Wa ansarafa. Pergi. Kalau nggak sanggup komplain, nggak sanggup pergi, nongkrong dulu kita berdosa gitu. Ya kita ingkari dengan hati, kita ambil yang paling minimal. Nah, ya kan? Masih boleh menetap sebentar makan, ya kan? Matanya tapi jangan ke sono. Matanya jangan ke tempat mungkar, matanya juga ke bawah. Matanya ke bawah tuh, ya. Jangan lihat di rok mini. Ya. Masih ada waktu, Habib. 15 menit lagi. Panjang ini bab, lumayan ya. Padahal ini udah ringkas. Ini kitab mau Izatul Mukminin ringkasan Ihya Ulumuddin. Yang dulu itu Ihya panjang banget, enggak kelar-kelar urusan. Semua kalimat dijelasin, ya kan? Ini ringkasan lagi. Wa amma ihdarut ta'am falahu adabun khamsah. Adapun menghadirkan makanan ada 5 adab. Nah, ini 5 adab lagi dah. Cara menghadirkan makanan, menghidangkan makanan. Al-awwal ta'jilut ta'ami. Fadzalika min ikramid dhaifi. Yang pertama itu menyegerakan mengeluarkan makanan. Itu masuk dalam kategori memuliakan tamu. Kelamaan. Begitu tamu datang udah siap langsung keluarkan apa yang ada. Keluarkan. Jangan lama-lama. Jangan dibedain ya. Nah ini nanti kalau maulid kita biasanya kan datang langsung makan ya. Nah, enggak nunggu jam 12 dulu ntar keburu lapar. Wa ma hadaral aksarun wa ghaba wahidun aw isnani wa ta'akharu anil waqtil mau'ud fa haqqal hadirin fit ta'jil aula min haqqi ulaika fit ta'khir. Bila telah hadirlah kebanyakan tamu, kebanyakan undangan telah hadir. Wa ghaba wahidun aw isnani, ada 1-2 orang yang belum hadir.
Wa ta'akharu anil waqtil mau'un. Mereka agak telat dari waktu yang sudah ditentukan. Wa haqqal hadirin fit ta'jil aula. Maka kita menjaga hak hadirin jamaah yang sudah hadir itu lebih utama daripada menjaga hak mereka yang telat. Jangan nunggu lagi, ini belum lengkap ini. 2-3 orang belum datang, langsung segera mulai. Yang telat belakangan berarti. Gitu. Enggak apa-apa, langsung mulai aja. Nah, gitu. Bisa diatur. Satu piring bisa Jangan goyah. dan goyah. Itu bisa dimaksimalkan kalau tidak ada urusan Pak Isi. Yang penting jangan goyah. Ini yang tadi. Wa ahadul ma'niyaini fi qoulihi ta'ala hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimil mukramin annahum akramu bi ta'jilit ta'am ilaihim. Dalla alaihi qauluhu ta'ala. Salah satu makna firman Allah tadi. Hal ataka hadisu, apakah telah datang kepadamu oleh cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Annahum ukrimu. Tamu Nabi Ibrahim itu dimuliakan dengan disegerakan, dikeluarkan makanan kepada mereka. Dalla alaihi qauluhu ta'ala, itu bisa kita pahami dari firman Allah. Ayat selanjutnya. Fama labisa anja'a bi'ajlin hanis. Maka tidak menetap ianya tamu hingga bahwa datang ianya Nabi Ibrahim dengan membawa lembu dari anak sapi. Hanis nggak tahu artinya apa, anak lembu gemuk apa gimana. Pokoknya baru sebentar datang langsung dikeluarkan anak sapi yang udah dimasak. Itu menunjukkan segera. Jadi salah satu pemahaman ayat ini berarti segera mengeluarkan makanan begitu tamu sudah datang. Oh, anak sapi yang dari mata. Kayak drop dia perempuan. Wah. Nah, tengok apa aja bu, kayaknya. Saudara. Orang nyodok jamai orang nyodok dah. Tengok apa aja bu. Tengok balik rumah dengan bentar. Enggak ada nak pusing mendung, cok paham dan dua bawa pusing pahai le ya. Baga. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim menuju kepada keluarga beliau, kepada istrinya, kemudian langsung datang membawa anak sapi yang gemuk. Ya kan? Sudah dipotong-potong. Jadi arti rawan dalam ayat faragha ini az-zihabu bisur'ah, pergi dengan cepat. Nabi Ibrahim segera berangkat. Ada juga yang mengartikan faragha artinya qila fi khafiyah, beliau ngumpet-ngumpet menuju ke belakang menemui istrinya untuk menyiapkan makanan ke tamu. Qala Hatimul Asam, berkatalah oleh Hatim Al-Asam, ini Hatim yang tuli, gelar beliau tuli, Hatimul Asam. Ini pernah dengar nama Hatimul Asam? Hatim ini seorang yang sangat dermawan, luar biasa, terkenal. Dan beliau ini dikenal sebagai orang yang tuli, padahal nggak tuli. Ini kisah yang sering didengar ketika beliau berada dalam satu jamaah, kalau nggak salah. Kemudian ada di sebelahnya orang yang buang angin. Ya kan? Buang angin. Ada suaranya kedengaran, yang lain udah pada menertawakannya. Tapi beliau pura-pura biasa aja. Pura-pura nggak dengar. Biar apa muridnya, apa siapa di sebelahnya biar nggak malu. Ya kan? Akhirnya beliau dari semenjak itulah beliau pura-pura tuli sampai akhir hayatnya. Nah itu begitu beliau menjaga perasaan orang lain. Kan, makanya beliau dikenal dengan Hatimul Asam. Tuli. Jaga perasaan dari hati dan dalam tubuh. Begitu, enggak salah. Bukan malah disorak kan? Kata beliau apa? Al-ajalah minasyaitan illa fi khamsatin. Buru-buru itu dari setan kecuali 5 perkara. Biasa sering kita dengar 3, ini 5 ini lebih. Nah, biasanya boleh buru-buru pada 3. Menikahkan anak perawan kalau udah ada jodohnya, menguburkan jenazah, bayar utang. Ya kan? Ada 5. Nah, ini ada 5 nih. Al-ajalah minasyaitan illa fi khamsah. Buru-buru itu dari setan kecuali 5. Fa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini dari sunnah Nabi. Yang pertama it'amud dhaifi, menjamu tamu. Begitu tamu datang berarti, apalagi tamu jauh, kita nggak tahu mungkin dia lapar kan, langsung memberikan makanan. Wa tajhidul mait, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.